Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan yang mulia ini, majelis ilm ya, kita belajar bersama. Dan sebagaimana telah kita sampaikan ya di grup, bahwasanya insyaallah materi ajar kita atau materi belajar bersama kita pada kesempatan yang mulia ini adalah Kitabus Syiyam ya, kaitannya dengan puasa, karena kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, Allahumma amin. Dan tentunya untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut, al-istidad wajibun, persiapan itu hukumnya wajib. Bagaimana kalau di dunia ini ya ada orang misalnya dia punya kerja, misalnya punya kerja itu punya hajat itu ya, pasti dia itu persiapan mungkin 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya, rumahnya dibersihkan, rumahnya dicat dan seterusnya. Apalagi yang akan datang adalah tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka seharusnya, dan ini wajib bagi kita untuk persiapan. Ya, persiapan yang paling utama tentunya adalah bil ilmi, dengan ilmu. Maka kita baca, sengaja kita percepat, bukan percepat ya, kita lompati untuk sementara waktu, untuk kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tapi kita selesaikan dulu untuk Kitabus Syiyam ya, kitab Syiyam, karena kita sudah memasuki penghujung bulan Sya'ban ya, sudah Asroh al-awakhir ya, 10 terakhir ya, tanggal kurang 8 atau kurang berapa, 7 atau kurang 9, 8, sekitar 8 kita akan memasuki bulan suci Ramadan insyaallah. Maka kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan, Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita masuk, tidak lupa, tidak bosan, sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk teladan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita kelak di hari kiamat mendapatkan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amin. Rabi'an, Kitabus Syiyam ya, kita akan masuk Kitabus Syiyam. Silakan dibaca Kitabus Syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syiyam. Yang keempat, kitab tentang Syiyam. Yustamilu ala khamsati abwabin, dan mencakup ada 5 bab. Al-babul ula, al-babul awwalu fi muqaddimatil Syiyam wa fihi masail. Bab yang pertama tentang di dalam pembukaan Syiyam dan apa saja menjadi permasalahannya. Al-mas'alatul awwalu, al-mas'alatul ula ta'rifus Syiyam wa bayanu arkanihi. Masalah yang pertama, pengertian puasa dan keterangan rukun-rukunnya. Yang pertama, ta'rifuhu
asyamu fil lughah al-imsaku anisai. Yang pertama pengertiannya puasa secara lughah yaitu menahan dari segala sesuatu. Wa fi syar'i, dan di dalam syariat al-imsaku anil akli wasyurbi wa sa'il muftarati ma'aniyati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubis samsi. Dan di dalam syariat itu menahan dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa bersama niat dari terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Barakallahu fiik. Ya, rabi'an kitabus siyam, yang keempat adalah kitabus siyam. Wa yashtamilu ala khamsati abwabin, mencakup 5 bab. Al-babul awwalu, jadi yang akan kita pelajari kitabus siyam ada berapa bab? 5 ya. Kita masuk yang pertama. Al-babul awwalu fi muqaddimatis siyam, ya, tentang muqaddimah puasa, ya. Wa fihi masailu, di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifus shiyami wa bayanu arkanihi. Definisi yang pertama, definisi puasa dan penjelasan rukun-rukun puasa. Al-awwalu ta'rifuhu, yang pertama adalah definisinya. As-shiyam fil lughati al-imsaku anisyai. Puasa, shiyam atau shaum secara bahasa, di dalam bahasa artinya adalah al-imsak, menahan anisyai, dari suatu, ya, menahan diri dari suatu, ya, menahan diri agar tidak marah, itu secara bahasa juga apa? Puasa. Ya, menahan diri untuk tidak berbicara, itu juga apa? Secara bahasa puasa. Oleh karena itu Maryam bintu Imran itu pernah mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya, dalam surat Maryam. Ya, sungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, ya, sebuah puasa, ya, sebuah puasa. Apa itu? Falan ukallimal yauma insiya, hari ini aku tidak akan ngomong sama sekali kepada seorang pun, kepada manusia. Nah, menunjukkan bahasanya dia menahan untuk tidak ngomong. Nah, menahan tidak ngomong ini juga disebut puasa secara apa? Bahasa. Adapun wa fi syar'i, secara syariat kita sekarang ini, yang dimaksud dengan siyam adalah al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sairil muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi. Secara syariat dia menahan dari makan, menahan dari minum, dan menahan dari segala yang membatalkannya, batalkan puasa. Ma'an niyyati, dibarengi dengan niat, maksudnya niat ta'abbud, ya, maksudnya apa? Niat ta'abbud lillah. Menahannya dari kapan? Min tulu'il fajri as-shadiq, dari terbitnya fajar shadiq. Karena kita tahu ya, ada fajar, ada dua ya, fajar kadzib, dan ada fajar apa? Shadiq, ya. Ila ghurubi syamsi, sampai apa? Tenggelamnya matahari. Terbit fajar itu ya gampangannya sudah masuk waktu fajar shadiq itu, ya, sudah masuk waktu sholat apa? Subuh, seperti itu. Fajar shadiq. Nah, kita masuk sekarang rukun-rukunnya. Nah, rukunnya apa saja? Lanjut, silakan Bapak Dedi. Asani akan min khilal ta'rifis siyam bil istilah yattawihu anna lahu ruknaini asasaini. Dua rukunnya dari beberapa pengertian puasa dalam istilah jelas padanya terdapat dua rukun yang dasar, di antaranya al-awwalu al-imsaku 'anil muftarati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang pertama, menahan dari pembatal-pembatalnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu
hingga malam. Wal muradu min khaytil abyadi wa khaytil aswad yadin nahari wa sawadil lail. Dan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Tayyib. Athani yang kedua, arkanuhu, rukun-rukunnya. Min khilali ta'rifis siyami fil istilah yatadhihu anna lahu ruknaini asasaini huma. Dari definisi puasa dalam istilah tadi itu, maka menjadi jelas bahwasannya puasa itu punya dua rukun pokok. Apa itu? Huma al-awwalu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang pertama adalah menahan diri tidak menerjang pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mana dalilnya? Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala, dan dalil rukun ini yaitu al-imsak anil muftarat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan dalil rukun ini adalah firman Allah Ta'ala, maka sekarang kumpulilah mereka dan berharaplah apa yang Allah tulis untuk kalian, dan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang merah minal fajar, dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wal muradu bil khaytil abyadhi wal khaytil aswad, dan yang dimaksud dengan benang putih dan juga benang hitam maksudnya adalah bayadun nahari wa sawadul lail, putihnya siang hari dan juga malam, pekatnya malam. Berarti maksudnya adalah fajar sodik, fajar apa? Sodik. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi intinya imsak, al-imsak, menahan diri dari pembatal puasa. Lah kenapa yang di atas tadi fi syara' wa fi syar'i al-imsaku anil akli wa syurbi wa sairil muftarat. Kenapa tidak dikatakan langsung saja al-imsaku an sairil muftarat sebagaimana dalam bawahnya ini? Karena makan dan minum itu adalah yang apa? Ibaratnya itu adalah yang nampak dan semua orang berpotensi untuk apa? Berpotensi bisa melakukannya. Jadi yang nampak dan semua orang berpotensi bisa melakukannya. Kan kalau yang terberat adalah apa? Yang terberat adalah apa? Mohon maaf, mengumpuli kan. Tapi semua orang belum tentu apa? Bisa melakukannya. Tapi kalau makan minum, cek tes cek. Baik, lanjut ya. Nah, itu tadi adalah rukun yang pertama. Lah, rukun yang kedua silakan dibaca. At-tsani an-niyatu bi an yaqsuda shaimu bi hadzal imsaki anil muftirati ibadatallahi azza wa jalla. Fa bin niyyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mali. Wa bin niyyati tatamayyazul ibadatu ba'daha an ba'din sayaqsudu shaimu bi hadzal siyami imma siyamu ramadhana au ghairuhu min anwa'is siyami. Wa dalilu hadza rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua adalah niat. Bahasanya orang yang berpuasa itu dia bermaksud dengan menahan ini dari pembatal-pembatal puasa tadi, karena mengharap
ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan niat, amal-amal yang dimaksudkan itu bisa membedakan dari ibadah-ibadah yang selainnya dari amal-amal yang lain. Dan dengan niat itu akan ibadah-ibadah itu akan membedakan dari sebagian yang lain. Maka orang berpuasa itu memaksudkan dengan puasa ini ya dia bisa puasa Ramadan atau selain dari puasa Ramadan dari jenis-jenis puasa. Dan dalil rukun ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Yang kedua, atsani an-niyatu bi an yaqsida as-shaimu bi hadzal imsaki 'anil muftirati ibadatallahi 'azza wa jalla. Yang kedua adalah niat. Yaitu apa? Orang yang puasa tadi memaksudkan dengan perbuatannya menahan dari pembatal-pembatal puasa ini, dia maksudkan ibadah kepada apa? Allah Azza wa Jalla. Ya, fa bin niyyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mali. Wa bin niyyati tatamayyazul ibadatu ba'daha an ba'din. Fa yaqsidu as-sha'im bi hadzal siyami imma siyam Ramadan aw ghairahu min anwa'is siyam. Ya, karena dengan niat itu ya, amal-amal yang dimaksudkan untuk ibadah itu bisa terbedakan dari apa? Amal-amal yang lainnya. Maksudnya amal-amal yang tidak dimaksudkan untuk ibadah. Jadi dengan niat yang pertama apa? Amal yang dimaksudkan untuk ibadah bisa terbedakan dengan amal yang tidak dimaksudkan untuk apa? Ibadah. Itu yang pertama. Ini puasanya ini menahannya dia tidak makan, tidak minum dan seterusnya itu ini karena Allah atau karena diet, gitu kan? Itu yang bedakan apa? Niat. Casingnya sama-sama, tidak makan, tidak apa? Tidak minum, ya kan? Casingnya sama-sama lemes, ya, ngelukru, gitu kan? Sama casingnya. Tapi dengan niat itu membedakan. Ini yang satu ibadah, yang satu tidak. Ya. Lanjutnya bahwa bin niyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din, dan dengan niat pula ibadah ya yang satu dengan yang lainnya juga akan terbedakan. Ya, jadi ini siam Ramadan atau siam apa ya kan? Ini Senin Kemis atau siam apa nipatin geni atau apa kan maksudnya gitu maksudnya kan. Ini kepada Allah ini ya kepada tagut misalnya, pada syaitan naudzubillah. Fayaqsidu shaimu bihadzal siyam imma siyam Ramadan aw ghairahu. Maka si yang berpuasa tadi memaksudkan dengan puasanya tersebut ada kalanya puasa Ramadan ataupun yang lainnya dari macam-macam puasa ya, dari macam-macam apa? Puasa. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya dalam qawaid fikih yang sudah kita hafal itu wa niyatu syartun lisairil amali bihas salahu wal fasadu lil amali ya. Dan niat adalah syartun syarat lisairil amali untuk semua amalan. Dengan niat tersebut amal itu bisa baik dan bisa apa? Jelek. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan dalil rukun yang satu ini yaitu nomor 2 ini niat adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi 2 ini ya, 1 al-imsak, nomor 2 apa? An-niyah. Jadi menahan diri dari pembatal puasa kapan waktunya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah niat. Harus diniatkan ibadah lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, maka kita berdoa kepada Allah semoga kita dalam menjalankan puasa Ramadan besok insya Allah ya senantiasa niatnya ikhlas karena Allah. Allahumma amin. Sabar. Belum sini. Sabar. Di sini ada nanti.
Nanti kita baca ya, insyaallah. Baik, di situ ada insyaallah. Terus, nah di sini boleh. Nanti ada insyaallah. Loh. Oh, jadid. Lewat dulu. Loh. Ini jadid tapi kan stok. Kodim. Betul. Enggak apa-apa. Penting ngaji itu dapat pahala insyaallah. Ya. Al-mas'alatu tsaniyatu hukmu siyami ramadhana wa dalilu dzalika. Faradallahu 'azza wa jalla siyama syahri ramadhana wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsati. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qawluhu ta'ala syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Baik. Permasalahan yang kedua, hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan siam puasa Ramadan dan menjadikannya salah satu rukun Islam yang 5. Dan dalilnya itu adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan juga firman-Nya Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa yang menyaksikan salah satu di antara kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah. Al-mas'alatu tsaniyah hukmu shiyami ramadhana wa dalilu dzalika. Permasalahan yang kedua, hukum puasa Ramadan dan dalil hal tersebut. Faradallahu 'azza wa jalla siyama syahri ramadhana wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsah. Allah 'azza wa jalla telah memfardukan puasa pada bulan Ramadan dan Dia Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang jumlahnya 5. Wa dzalika fi qoulihi, dan hal tersebut berada dalam firman-Nya Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian puasa sebagaimana telah difardukan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa qoulihi ta'ala, dan juga di dalam firman-Nya Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan juga pembeda. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, menyaksikan maksudnya bertemu dengan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Ya kan? Ini adalah dalil wajibnya puasa Ramadan. Terus ada pertanyaan? Tidak ada? Terus lanjut. Walamma rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal 25. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa
iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baitillahi al-haram man istata'a ilaihi sabila wa lima rawahu Talhah bin Ubaidillah anna Arabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'iru ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam qala syahru ramadan qala hal alayya ghairuh qala la ila an tatawwa syai'an al hadits wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadan wa annahu ahadu arkanil islam allati ulimat minad din bidururah wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil islam fatabata bidzalik fardiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma' wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu Kufri man. ankarahu. Baik. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, membayar zakat dan puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan juga diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, beritahu kepadaku apa yang Allah Ta'ala wajibkan bagiku dari puasa. Maka Rasulullah bersabda, yaitu adalah puasa Ramadan. Maka orang Arab itu berkata lagi, adakah yang lain selainnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak, kecuali engkau melakukan sunnah lainnya. Dan telah bersepakat umat atas wajibnya puasa Ramadan, dan bahwasanya puasa itu adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang mana diketahui dia itu adalah sangat penting, darurah dari agama ini. Dan bahwasanya orang yang mengingkarinya adalah kafir, dia murtad, keluar dari Islam. Dan tetap hal itu wajibnya puasa dengan kitab, sunnah dan ijma', dan orang-orang muslim bersepakat atas orang yang mengingkari, atas kafirnya orang yang mengingkarinya. Baik. Walima rawahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Dan karena apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama syahadatain, yang kedua apa? Dan menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullahil Haram bagi orang yang mampu jalan ke sana. Walima rawahu Talhatu ibnu Ubaidillah an Arabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'ir ra'si. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-siyam. Qala syahru Ramadan. Qala hal alayya ghairuh? Qala la illa an tatawwa'a syai'an al-haditha. Dan karena apa yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kusut rambut kepalanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah fardukan atasku dari puasa. Maka Nabi SAW menjawab, yaitu bulan Ramadan. Dia tanya lagi, apakah ada yang lainnya? Maka Nabi menjawab, tidak ada, kecuali kalau kau ingin lebih, ya kan, engkau ingin yang sunnah al-hadits. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat min ad-dini bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil islami. Dan sungguh umat ini telah bersepakat
atas wajibnya puasa Ramadan dan bahwasanya puasa tersebut adalah salah satu dari rukun Islam yang telah diketahui dari agama ini dengan darurah, ya. Dan secara darurat itu sudah tahu bahwasanya puasa itu apa? Wajib. Dan bahwasanya orang yang mengingkarinya itu hukumnya kafir, dia murtad dari Islam. Maksudnya mengingkari kewajibannya, maka dia kafir murtad dari Islam. Fathabata bidzalika fardhiyatus shaumi bil kitabi was sunnati wal ijma' wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarah. Maka hal tersebut telah tetap, ya, maka dengan itu telah tetap fardunya puasa itu dengan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah dan juga apa? Ijma'. Dan kaum muslimin telah bersepakat atas kafirnya, kekufuran orang yang apa? Mengingkarinya, mengingkari puasa, ya. Nah, itu puasa itu kan nahan, ya, kita tidak wajib, ya. Yang penting saya nahan, hari ini saya sudah nahan apa? Tidak apa gitu ya, tidak minum homer misalnya ya. Tidak seperti itu, ya. Maka yang mengingkari seperti itu, yang menahan diri dari pembatal-pembatalnya itu tidak wajib. Yang wajib itu yang penting itlaqu al-imsak misalnya seperti itu. Bahaya orang yang seperti ini, terancam bisa apa? Kafir murtadun anil Islam, ya. Itu dalilnya. Nah, sekarang kita masuk masalah ats-tsalitsah aqsamus syiyam. Silakan. Bismillah. Al-mas'alatu tsalitsatu aqsamus syiyami. Asyamu qismani wajibun wa tatawwu'un. Al-wajibu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Al-awwalu saumu ramadhana, ats-tsani saumul kafarati, ats-tsalitsu saumun nadhri. Wal kalamu huna yanhasiru fi saumi ramadhana wa fi saumi tatawwu'i. Amma baqiyatul aqsami fata'ti fi mawdi'iha insyaallah. Masalah yang ketiga adalah pembagian puasa. Puasa dibagi dua bagian, wajib dan sunnah. Adapun wajib terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa nazar. Dan pembicaraan di sini terbatasi dengan puasa Ramadan dan pada puasa tatawwu. Adapun puasa selainnya itu akan datang pada tempatnya insyaallah. Thayyib, al-mas'alatu tsalitsah aqsamus syiyam. Permasalahan yang ketiga adalah, ya, macam-macam puasa. As-syiyam qismani wajibun wa tatawwu'un. Puasa itu ada dua, wajib sama sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan yang wajib ini terbagi menjadi tiga bagian, ya. Al-awwalu shaumu Ramadan, ats-tsani shaumul kafarat, ats-tsalits shaumu an-nadhri. Yang pertama puasa Ramadan, keduanya puasa kafarah, yang ketiga adalah puasa apa? Nazar. Jadi puasa yang wajib itu ada tiga. Ma yata'allaq bil zaman, yang kaitannya dengan apa? Zaman, yaitu apa? Puasa apa, Pak? Ramadan, ya kan? Ma yata'allaq bil hal, yang kaitannya dengan keadaan seorang. Nah, itu ada dua, yaitu apa, Pak? Kafarah sama nazar, kan begitu. Jadi kalau orang awam taunya hanya berapa, Pak, yang wajib itu? Satu, yaitu puasa apa? Puasa Ramadan, ya kan? Nah, kita harus terangkan ada tiga sebenarnya. Ya, kafarah, contohnya apa kafarah? Nah, mengumpuli apa? Istrinya ketika siang hari puasa, ya kan? Ramadan, seperti itu. Maka kafarahnya adalah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, pertama itu apa? Membebaskan kuda. Tidak bisa apa, Pak? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa apa? Beri makan 60 fakir miskin. Karena ini yang apa namanya? Yang langgar adalah seorang
raja, maka apa? Langsung apa? Apa kafarah saya? Kafarah Anda adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal ayatnya adalah apa? Hadisnya adalah apa? Bukan litakhir tapi apa? Tartib, ya, urutan. Kenapa dia jawab seperti itu? Nah, ini pembahasan ushul fikih sudah kita pelajari dulu ya, babul istihsan. Ya, karena dia beranggapan, lah ini raja, bebaskan budak apa? Gamping. Ya, budaknya ribuan pirang-pirang. Nah, maka dia, wah ini harus ben kapok. Ya, biar kapok apa, Pak? Puasanya kafarah saya apa? Kafarah Anda puasa 2 bulan berturut-turut, sekali bolong ulangilah lagi. Nah, itu istihsan. Seperti ini adalah istihsan yang apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena ya ayatnya atau hadisnya itu adalah bukan takhir tapi apa? Tartib. Bebaskan budak nggak bisa atau nggak ada baru apa? Puasa 2 bulan. Nggak bisa baru apa, Pak? Ngasih makan 60 fakir miskin, seperti itu ya. Ada kan kafarah yang boleh milih? Ada. Ya, ada. Nah, kalau yang boleh boleh pakai istihsan. Ini cocoknya wong iki wah iki gen wapok iki. Apa kafarah saya? Ngasih pakaian 10 orang miskin, ya kan? Kafarah sumpah itu loh. Ya kan, guru poso 3 dina maneman ya kan ya, suruh apa beliin baju ya minimal harga 100.000 misalnya. Misalnya dia kapok ya, kalau sumpah tidak apa belenja ini misalnya seperti itu. Kalau ini istihsan yang boleh karena takhir. Terus tadi sudah nih ya. Wal kalamu huna sudah. Wal kalamu huna sudah ini ya. Yanhasiru fi shaumi Ramadan, dan perkataan di sini itu terbatasi pada puasa Ramadan saja. Jadi yang akan dibahas itu hanya yang wajibnya itu bukan 3-3-nya tapi hanya 1, yaitu puasa apa? Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu, dan juga pada puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsami fasata'ti fi mawadhi'iha insyaallah taala. Adapun sisanya yaitu apa, Pak? Kafarah sama nadar. Puasa kafarah sama puasa nadar akan datang pada tempatnya masing-masing insyaallah. Nanti pada bab kafarah dan bab apa? Nadar, ya kan, seperti itu. Nomor masalah yang keempat, silakan. Al-mas'alatu rabi'ah, fadlu siyam syahr Ramadan wal hikmatu min masru'iyyati shaumihi. Al-awwalu fadluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyam syahr Ramadan wa fadailuhu katsiratun. Asani, yang pertama dulu terjemah. Masalah yang keempat adalah keutamaan bulan puasa pada bulan Ramadan dan hikmah dari disyariatkan puasa. Yang pertama, keutamaannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat pada malam qadar karena keimanan dan ihtisab, berharap kepada Allah, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disebabkan keimanan dan berharap kepada Allah, maka diampuni darinya apa yang telah berlalu dari dosanya. Dan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5, dan Jumat
ke Jumat berikutnya. Dan Ramadan kepada Ramadan adalah mukaffiratun, penghapus dosa, lima bainahunna, di antara keduanya. Di antaranya idza ijtinabatil kabair, jikalau dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Dan ini sebagian apa-apa yang datang dari keutamaan siam pada bulan Ramadan, dan keutamaannya adalah banyak. Tayyib, al-mas'alatu rabi'atu fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati shaumih. Yang masalah keempat, ya, keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah disyariatkan puasa pada bulan Ramadan. Al-awwalu fadluhu, yang pertama fadilahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang sholat malam Lailatul Qadar karena iman dan juga mengharap pahala kepada Allah, maka diampuni baginya dosa apa yang telah lalu. Dan barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini menunjukkan betapa murahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada kita itu memiliki, kalau di dunia ini, atasan atau bos, ya, yang selomo ini, ya kan? Kenapa? Karena ketika memberikan bonus, memberikan apa? Suatu diserpi. Dia apa? Diserpi. Ya. Kenapa diserpi? Ini kan ada koma, terus ada soma, ya kan? Salat malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain, salat tarawih, man qoma Ramadan, secara umum salat tarawih pada bulan Ramadan. Jadi ada 3. Jadi serep itu kan, ini terus ditambah ini, tambah ini. Nah, itu coro-corone itu kalau kita dilap 3 kali, bersih apa tidak, Pak? Sangat-sangat apa? Bersih, Masya Allah, ya. Ngasih bonus 3 kali, Masya Allah. Padahal yang serupa. Nah, ini tidak ada yang apa seperti Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ditambah lagi wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari beliau juga, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kabair. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, salat 5 waktu, Jumat 1 ke Jumat yang lainnya, Ramadan 1 ke Ramadan yang lainnya, itu menghapuskan apa yang ada di antaranya. Syaratnya apa? Jika dosa besar itu dijauhi. Masya Allah. Ini juga syarat juga, Pak, ya. Ya, kita misalnya, ya, setahun Ramadan ila Ramadan, ya, kadang-kadang ada misalnya dosa besar yang apa? Kita kerjakan, tapi kita masih punya peluang yang dipersempit, yaitu apa, Pak? Jumat ke Jumat. Misalnya di situ sepekan itu qadarullah apa, Pak? Ada dosa besar yang kita kerjakan, dipersempit lagi masih ada. Di antara apa, Pak? Salat, Masya Allah. Ini murahnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang paling utama adalah ini, pahala dan pengampunan apa? Dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mana yang engkau dustakan, ya? Nikmat Allah, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau apa? Dustakan. Yang paling utama adalah apa? Di dalam Allah itu memberikan pahala dan apa? Mengampuni dosa, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau orang kan berpikirnya nikmat dunia, ya kan, sehat apa gitu kan. Padahal yang paling utama adalah apa? Nikmat ketika Allah memberikan pahala begitu luar biasanya, dan nikmat ketika Allah itu apa? Mengampuni dosa kita. Banyak sekali serep-serep di situ. Ya. Oleh karena itu kewajiban kita berusaha, ya. Kita itu nek bisa jone nglenggono. Nglenggono itu apa? Sadar diri, ya, kita itu banyak dosa, tidak maksum, ya kan, dan seterusnya, ya. Kita berusaha, ya kan, untuk mendapatkan fadilah-fadilah tersebut, karena nahnu
al-akhirunal awwalun, kita itu umat yang terakhir tapi yang akan apa? Pertama masuk apa? Surga. Maka jangan sampai kita sudah dapat bonus segede itu kok kita tidak melu, tidak apa Pak? Tidak derek, tidak apa? Tidak ketut menjadi nahnu al-akhirunal awwalun. Naudzubillah, ya kan? Maka kita berusaha ya. Berusaha untuk mendapatkan ini semua. Baik. Yang kedua silakan. Al-hikmatu min masru'iyati saumi. Syara'allahu subhanahu sauma lihikamin adidatin wa fawaidin kasiratin Wa qaida wa fawaid apanya? Fawaid fawaidin wa fawaida kasiratin. Tayyib. Wa min dalika al-awalu tazkiyatun nafsi wa tadhiruha wa tanqituha min akhlaqi radiati wal akhlaqi radilati li'anna sawma yatiku majari syaitani fi badanil insani. Tayyib. Lanjut. Ya, yang kedua. Asani. Yang kedua hikmah. Yang kedua yaitu hikmah disyariatkannya puasa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa karena hikmah yang bermacam-macam dan faedah yang banyak. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mensucikan jiwa dan membersihkannya apa tadi? Sama Pak. Dan membersihkannya dari akhlati rodiati. Mana? Campuran-campuran yang kotor, Campuran yang kotor dan akhlak yang rendah. Karena puasa mempersempit gerak syaitan pada badan manusia. Tayyib. Al-mas'alatul ini ya. Atsani al-hikmatu min masyru'iyyati shaumih. Syara Allah Subhanahu as-shauma li hikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Famin dzalik, yang kedua hikmah dari disyariatkan puasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa tersebut karena hikmah-hikmah yang banyak dan faedah-faedah yang banyak. Di antaranya adalah al-ula tazkiyatun nafsi wa tadhiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radiati wal akhlaqi ar-radhilati li'anna shauma yudayyiqu majari asyaitani fi badanil insan. Yang pertama adalah mensucikan jiwa, kemudian membersihkan jiwa tersebut dari apa? Dari campuran-campuran yang kotor dan dari akhlak-akhlak yang rendahan. Karena puasa itu mempersempit jalannya setan pada tubuh apa? Manusia. Karena kita tahu ya, inna syaitan yajri majrad dam, ya kan? Setan itu mengalir di aliran apa? Darah manusia, ya kan? Seperti itu. Maka ketika orang itu puasa, dipersempit ya. Kenapa dipersempit? Karena setan itu dia apa? Dibelenggu. Bandongannya dia apa Pak? Dibelenggu seperti itu. Ya, dalam hadis yang lain kan fadilah puasa kan, ketika datang puasa wasulsilati syayatin, setan-setan itu dia apa Pak? Dirantai, ya kan? Dibelenggu. Ya, kenapa masih ada kejahatan? Ditafsirkan ulama, di situ yang dibelenggu adalah apa? Pembesar-pembesarnya, bandongan-bandongannya. Seperti itu. Tafsir yang lain ya sebenarnya itu dibelenggu, cuman kan yang bikin kejahatan tidak hanya faktor setan ya, karena diri kita itu juga apa? Condong kepada perbuatan yang jelek. Innan nafsa la ammaratum
besok. Oleh karena itu wa na'udzubillahi min khutbatul hajah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya, jangan surur tapi apa? Pakai shin ya, syururi. Jangan keliru sururi. Kalau surur artinya apa? Kebahagiaan ya. Baik, yang kedua silakan. Sama yang ketiga pendek, ini yang kedua ini. Al-hikmatu tsaniyah fi shaumi tashdidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Yang kedua, di dalam siam ada latihan untuk zuhud terhadap dunia dan syahwat-syahwatnya, dan juga ada harapan kepada akhirat dan nikmat-nikmatnya. As-salisah, as-shaumu yab'atsu 'alal 'athfi 'alal masakin wa syu'uri bi alamihim li'anna sha'ima yadhuqu 'alamal ju'i wal 'atsy. Yang ketiga, siam itu menghantarkan seseorang untuk mempunyai rasa simpati kepada orang-orang miskin dan juga merasakan penderitaan-penderitaan mereka, karena orang yang berpuasa merasakan sakitnya lapar dan haus. Ila ghairi dzalika Min al-hikamil balighah wal fawaidil adidah. Baik. Athani fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Yang kedua, di dalam puasa itu terdapat ya latihan untuk zuhud ya di dunia ini dan juga terhadap syahwat-syahwat dunia, dan juga terdapat targhib, dorongan ya untuk kita cinta kepada akhirat dan juga nikmat-nikmatnya. Itu yang kedua. Ya, dan kita ngalami sendiri ya, kalau kita puasa itu intensitas ibadah kita akan bertambah dan semakin kuat, baik itu kuantitasnya ataupun kualitasnya. Dan kalau kita puasa itu ya rasa-rasanya itu dunia itu ya nomor 2, nomor 1 akhirat. Ya, kalau kita tidak puasa kadang-kadang dunia mau nyalip akhirat kan, bisa-bisa seperti itu ya. Kapan itu naik dagangi laris kan, kadang-kadang itu kan seperti itu. Ini namanya juga manusia itu dikasih hawa nafsu ya kan, seperti itu. Tapi dengan puasa maka kita akan lebih, karena kita puasa itu sendiri kita kan sudah diniatkan untuk ibadah, dan kita akan menjaga kan dari terbit fajar itu sampai tenggelam matahari dari yang membatalkan puasa ya. Bagaimana bisa terjaga? Tidak lain tidak bukan, cara yang paling efektif adalah dengan kita sering beribadah, otomatis itu. Asalis yang ketiga, asalithah as-shaumu yab'atsu 'alal 'atfi 'alal masakin wa syu'ur bi alamihim li'anna as-sha'ima yadhuqu 'alamal ju'i wal 'atashi ila ghairi dzalika min al-hikamil balighati wal fawaidil adidati. Yang ketiga, puasa itu yang mengantarkan kepada welas asih kepada orang-orang miskin ya, bersimpati kepada orang-orang miskin, dan juga akan merasakan ya rasa sakitnya mereka, penderitaan mereka. Karena orang yang puasa itu dia akan merasakan perihnya, susahnya lapar sama haus, sehingga dia akan lebih simpati lagi kepada orang-orang miskin, seperti itu ya. Dan lain-lain ya dari hikmah-hikmah yang sangat dalam dan juga faedah-faedah yang sangat banyak. Sekarang kita masuk yang ke jadi intinya tadi hikmahnya dijelaskan 3. Yang pertama membersihkan jiwa, yang kedua membuat kita itu lebih cinta kepada akhirat, lebih zuhud dengan dunia ini, yang ketiganya adalah lebih kita akan lebih simpati kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi di sini ada 3 untuk diri kita, kemudian untuk untuk lingkungan kita, dan juga untuk orang lain. Untuk diri kita membersihkan jiwa kita, untuk lingkungan kita akan zuhud kepada dunia. Ya, orang yang zuhud kepada dunia cenderung tidak merusak lingkungan, seperti itu. Yang ketiganya adalah kepada orang sekitar kita ya. Silakan lanjut. Al-mas'alatul khamisatu surutu wujubi siyami Ramadan. Masalah yang kelima, syarat-syarat wajib puasa Ramadan.
puasa Ramadan itu wajib atas orang yang terpenuhi pada syarat-syarat berikut. Syurutul ula, syarat yang pertama al-islamu, beragama Islam. Wala yajibu wala yasihu siyamu minal kafir li'anna al-siyama ibadatun wal ibadatu la tasihu minal kafir fa idza aslama la yalzamu bi qada'i ma fatahu. Taib, terjemahkan. Yang pertama syaratnya adalah beragama Islam, maka tidak wajib dan tidak sah puasa itu dari orang kafir, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah dan ibadah itu tidak sah dari orang kafir. Maka apabila itu masuk agama Islam, maka tidak wajib untuk mengqadha apa yang telah terlewatkan. Tayyib, al-mas'alatul khamisah syurutu wujubi siyami Ramadan. Permasalahan yang kelima adalah syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi asyurutu taliyatu. Ya, wajib puasa Ramadan itu atas orang yang ya terpenuhi pada dirinya syarat-syarat berikut. Yang pertama al-awwalu al-islamu fala yajibu wa la yasihhu as-siyamu minal kafir li anna as-siyama ibadatun wal ibadatu la tasihhu minal kafir fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu. Yang pertama adalah Islam, maka tidak wajib dan tidak sah puasa itu dari orang kafir, karena siam itu adalah ibadah dan ibadah itu tidak sah dikerjakan orang kafir. Maka bila yang kafir tadi itu masuk Islam, tidak wajib baginya untuk apa? Mengganti apa yang terluput ya darinya. Jadi kalau ganti kita bisa bayangkan ya 80 tahun baru apa? Masuk Islam, itu fidyahnya saja tidak apa? Kayaknya tidak mampu, itu fidyahnya saja ya kan. Nah, maka ini menunjukkan pula betapa indahnya syariat kita. Yang kedua silakan. Asani al-bulugh fala yajibu as-siyamu ala man lam yablugh hatta taklif. Biqauli sallallahu alaihi wasallam rufi'an qalamu an salasatin. Fadzakara minhum as-sabi hatta yahtalim walakinahu yasihu as-siyamu min ghairi balik law shoma idza kana mumayyizan wa yanbaghi lauli amarahu an ya'murahu bisyam ya'tadahu wa ya'rifu. Thayyib. Atsani yang kedua adalah balik ya, maka tidak wajib puasa itu ya kan atas orang yang belum mencapai batasan taklif, yaitu belum balik. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena dari 3 orang. Maka ya beliau menyebutkan di antara 3 orang tadi adalah anak kecil sampai dia itu apa? Mimpi. Maksudnya mimpi apa? Basah. Akan tetapi puasa itu sah ya dari orang yang belum balik seandainya dia melakukan puasa tersebut. Kapan itu? Jika dia itu sudah tamyiz, idza kana mumayyizan, sudah tamyiz, puasanya sah, dapat pahala sekalipun belum apa? Wajib. Dan selayaknya bagi walinya ya kan untuk memerintahkan dia mengerjakan puasa agar supaya dia itu terbiasa ya kan dan terlatih ya, untuk membiasakannya dan untuk melatihnya gitu. Jadi jangan diremehkan ya, puasa manuk podang sama puasa apa? Beduk sama puasa apa lagi? Jam 4 itu ya, jangan diremehkan. Kalau kita niatkan itu untuk melatih anak kita, dapat pahala seperti itu ya. Misalnya ada orang ngajari Iqra, dapat pahala apa enggak? Iqra 1 dapat pahala enggak? Loh itu kan belum ayat Al-Qur'an. Kan kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah kan. La abata, itu baru huruf hijaiyah, dapat pahala enggak? Dapat pahala, ya kan? Walaupun belum baca apa? Ayat Al-Qur'an. Nah, demikian pula orang yang ngelatih apa? Puasa walaupun belum poso dino cara-carane kan ya. Gitu. Ya tapi kalau sudah umur 20 tahun dilatih apa? Itu bagaimana? Maksudnya yang belum balik, belum lam yablugh hadda apa tadi? Hadda taklif, ya kan? Seperti itu dilatih. Terus At-talid al-aqlu fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal maqtu. Ya.
liqauli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin fadzakara minhum al majnun hatta yufiqun. Baik, yang ketiga adalah berakal, maka tidak wajib puasa pada orang yang majnun dan orang yang orang gila sih ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panah itu diangkat dari 3 orang, maka disebutkan di antara ada orang yang majnun hingga dia sadar. Tayyib, yang ketiga intinya adalah berakal, maka yang gila, hilang akalnya, matuh, ya kan, itu tidak tidak wajib. Yang keempat, lanjut, bisa ya, silakan Pak. Pak Ahmad ini, gitu lah, berarti kan benar saya. Aslihatun aman kana maridun la yutiqu asyama lam yajib alaihi wa in soma soha siyamu liqaulihi ta'ala faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra fa'in zala al-maradu wajaba alaihi qada'i ma aftarahu min ayyam. Tayyib, yang keempat adalah sehat. Maka barang siapa yang sakit tidak mampu untuk berpuasa, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Tapi apa? Kalau dia nekat puasa, puasanya apa? Sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka kalau dia tidak puasa hendaknya mengganti pada hari-hari yang lainnya. Maka apabila sakitnya telah hilang, wajib baginya untuk mengganti apa yang dia itu mukah, dia itu berbuka dari hari-hari tersebut, ya kan? Iya. Baik, yang kelima. Fala yajibu siyamu 'ala musafiri qaulih ta'ala faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayat. Falau shoma al-musafiru sahha siyamuhu wa yajibu 'alaihi qada'u ma aftarahu fis safari. Taib, yang kelima adalah apa Pak? Hakim. Tidak. Jadi maka tidak wajib puasa itu atas orang yang safar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang dia itu sakit atau dalam perjalanan kemudian dia tidak puasa, hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lain. Maka seandainya si musafir tadi itu nekat puasa, puasanya tetap apa Pak? Sah, ya kan? Dan wajib dia itu mengganti apa yang dia berbuka di dalam safarnya tersebut. Yang keenam terakhir, al-khuluwu wan nufasa yang keenam, ya, suci dari haid dan nifas. Maka orang yang haid dan wanita-wanita yang nifas tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa. Bahkan diharamkan, ya, tidak wajib, kan tidak wajib berarti puasa enggak. Bahkan diharamkan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bukankah ketika si wanita itu haid dia tidak puasa dan dia tidak sholat dan tidak puasa, maka itulah kekurangan dari agamanya. Dan wajib, ya, atas keduanya itu mengganti apa Pak? Puasa tadi, ya kan? Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha,
dulu menimpa kami hal tersebut dan kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti apa? Sholat, ya. Karena ada yang tanya, ya, ini kenapa puasa suruh ganti kok sholat apa? Tidak, sama-sama rukun Islam. Kata Aisyah begitu, yang disuruh itu puasa, ya kan? Sholat tidak. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya kalau nifasnya berapa Pak? Ya 20 hari saja ya. 20 kali 5 berapa? 100 kali sholat. Nah rakaatnya 17 kali 100 berapa Pak? 1700 rakaat. Bayinya salah apa itu Pak? Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.